Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya klien konflik keluarga yang biasa bertemu saya maupun akan bertemu. Saatnya kali ini kita akan mencoba membahas tentang tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Ya. Nah, hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin, pegawai Kementerian Agama, kemudian juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga adalah mubalik. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini, Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Langsung aja, Pak. Iya. Saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Faktanya meskipun diputus oleh pengadilan misalnya tanggung jawab anak itu kepada ayahnya, Ya. tapi dalam praktek rata-rata ayah tidak bertanggung jawab. Iya. Padahal dari sisi hukum ketok palu hakim itu anak tetap tanggung jawab ayah. Ya. Tetapi ketika masalah ini diadukan ke polisi, yaitu supaya ayahnya bertanggung jawab, ternyata dia bukan masuk kategori pidana. Ya. Artinya ayah yang tidak bertanggung jawab menafkahi anaknya tidak serta-merta bisa dituntut secara hukum. Yang penting ayahnya pernah menyicil, karena masuk kategori perdata, Ya. bukan pidana. Nah, sekarang oke lah Pak, dari sisi hukum seperti itu, hukum positif. Sekarang yang perlu kita diskusikan adalah dari sisi hukum agama, Ya. sebenarnya tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya yang sudah cerai itu batasannya sampai di mana? Sebab umumnya anak kalau diurus bapaknya, bapak itu mau mengurus Ya. sampai kuliah. Tapi rata-rata ketika seorang anak ikut ibunya, Ya. itu bapaknya tidak bertanggung jawab. Ya. Kira-kira menurut agama tuh bagaimana yang benar itu, Pak? Ya, jadi baik. Jadi sebelum kita ke sana, saya coba dulu ya, review ke belakang. Artinya gini, kalau kita coba mencari dan meneliti ayat Quran yang berkaitan dengan nafkah ini, Iya, nafkah. kan cukup banyak sebenarnya. Tapi saya coba pilih 3 ayat. Iya. Yang pertama masih di Al-Baqarah 233 itu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya dan kepada seorang ayahnya itu disuruh memberi nafkah, tapi ayat itu menuju kepada istri, kepada ibu, bil ma'ruf. Jadi di sini sebenarnya ada ayat ini mengandung makna yang terselubung dan luhur. Kenapa? Karena kalau ayah kan seharusnya kepada anak untuk beri nafkah, tapi ini kepada ibu. Kan? Mungkin ibu ada anak. Bukan itu, maksudnya gini. Inilah ayat Quran. Maksudnya kan kalau anak yang baru lahir tak mungkin dia nih makan sendiri, tak mungkin dia berpakaian sendiri, maka melalui ibu. Oke. Ini ayat pertama tentang nafkah ya. Jadi seorang ayah itu harus memberikan nafkah kepada anaknya melalui ibunya. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua di An-Nisa 34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqtum. Laki-laki itu menjadi pemimpin kepada perempuan karena dia diberi kelebihan dan karena dialah yang menafkahi. Jadi di sini sebenarnya ada makna terselubung. Apa makna terselubung? Laki-laki itu bisa menjadi pemimpin kalau dia sanggup menafkahi, kan? Jadi ada 2 syarat dia bisa jadi pemimpin. Yang pertama dia itu memberi nafkah, yang kedua dia punya kelebihan karena fisiknya. Jadi kalau lampu mati jangan istri suruh manjat. Ini kalau ada maling harus dia yang mati, jangan istri. Kalau seperti itu berarti
dipertanyakan kepemimpinannya. Artinya cocok jadi pemimpin ketika dua. Ketika dua. Badannya kuat. Ya. Kedua ngasih infak. Ngasih nafkah. Ya, kalau tidak ya ini dipertanyakan kepemimpinannya. Nah, lalu yang ketiga ayat tentang nafkah ini. Oh, yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kata Allah di Al-Baqarah juga 215, kamu wahai Nabi ditanya tentang nafkah, kemana kamu harus nafkahkan yang paling bagus? Maka kata Allah, nafkahkan itu kepada orang tua kamu, berikan kepada orang tua kamu. Orang tua. Apa makna di sini? Kita diingatkan selama ini kan kita selalu ingat bagaimana orang tua memberi nafkah kepada anaknya, padahal anak juga harus memberi nafkah kepada orang tua. Kapan itu? Ketika dia lemah. Karena ayat mengatakan mimba dikuatin da'fin. Orang itu setelah dia kuat dia akan lemah. Maka pada waktu dia sudah lemah, maka anak yang memberi nafkah. Ini yang juga akan lupa. Maka kita kembali kepada yang tadi. Kepada yang tadi ini tentang nafkah anak pasca cerai. Tadi Pak Marlus sudah katakan bahwa ini kan banyak pendapat sebenarnya. Jadi ada yang berpendapat sampai dia menikah dinafkahi oleh orang tuanya. Ada yang berpendapat 18 tahun. Ada undang-undang. Ada yang berpendapat 19 tahun. Ada yang mengatakan kalau tidak dibayar, ada yang mengatakan kalau tidak dibayar ayahnya berutang. Kalau tidak dibayar. Itu macam-macam pendapat fuqaha, yang 4 juga mazhab. Nah, begini, dalam hal ini aktualisasi daripada ayat ini, implementasi daripada ayat ini, itu yang Bapak bilang tadi, hanya bisa dengan legislasi hukum undang-undang. Karena kalau tidak, sekarang kan orang disosal beda-beda. Maka oleh karena itu dalam kaidah itu disebutkan perbedaan pendapat itu akan menjadi tidak ada perbedaan pendapat ketika diterapkan oleh hakim atau hukum. Berarti sebenarnya begini, Bang. Ketika terjadi perceraian, kalau hakim ketok palu, misalnya suami tanggung jawabnya sekian. Tinggal persoalannya seorang suami ketika melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan hakim, itu berarti wajib hukumnya. Kalau tidak dilaksanakan kan menjadi dosa. Kalau itu tidak dilaksanakan, Pak, menurut Bapak gimana? Kan prakteknya banyak juga tak dilaksanakan para laki-laki. Jadi itu yang saya katakan tadi, aktualisasi ayat, implementasi ayat itu adalah pada legislasi hukum. Nah, yang lemah kita itu ada pada hukum keluarga Islam kita, itu kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di mana lemahnya? Di sana disebutkan bahwa seorang tua itu berkewajiban untuk memberi nafkah. Baik tadi sebelum atau pasca perceraian kan wajib. Tapi kelemahan undang-undang itu mengatakan apabila ayah dinyatakan kurang mampu, maka itu dialihkan kepada ibunya. Ini kelemahan undang-undang. Yukalifullahu nafsan illa wus'ahanya. Jadi terjemahannya oleh karena itu hakim Bapak bilang tadi tidak punya daya paksa. Maka ini menjadi potensi kepada bapak-bapak untuk mengelak, karena ada bunyi di undang-undang itu, baik di kompilasi maupun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatakan peluang apabila seorang suami tidak mampu itu bisa dialihkan kewajiban itu kepada ibu. Kalau tidak mampu, tapi kan bisa mengelak dia, saya tak mampu katanya. Ini masalahnya. Nah, inilah ya Pak Mardiono, kelebihan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Di Malaysia tuh enakmen ketentuan undang-undangnya begini. Yang pertama, dia tidak memberikan celah kepada bapak untuk ke ibu. Jadi di undang-undangnya tidak ada mengatakan apabila tidak mampu dialihkan kepada ibu, tapi dia ayah saja. Itu satu. Itu undang-undang di Malaysia. Yang kedua, di sana apabila dia gini kan, hakim mengatakan sabu tasawuran 5 juta.
ketok palu. Apabila itu tidak dilaksanakan oleh seorang ayah, maka dia bisa dipenjarakan setiap kali dia tidak membayar 1 bulan penjara. Itu Malaysia. Di Malaysia. Malaysia. Di kita nggak pernah kita dua-duanya tidak ada hukuman apabila tidak melaksanakan, dan dia memberi peluang kepada ayah untuk mengelak karena ada kewajiban untuk seorang ibu. Ini masalah utamanya. Ketika ketok palu pengadilan, itu sebenarnya merupakan suatu kewajiban yang sudah tertekstual, sudah diputus. Cuman tadi katanya ada bisa mengelak karena hukum kita, kalau kita tidak mampu, atau dianggap tidak mampu, boleh tidak melaksanakan itu karena bisa beralih ke itu. Iya, ada klausul itu. Kalau ngakal itu persoalan dia. Dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kewajiban seorang ayah ketika sudah cerai dari istri, hanya kewajiban ayah ini sekolah anak ini sampai kapan? Contoh gini, Pak. Cerai misalnya. Sudah nikah lagi. Tentu kan saya punya kewajiban juga bersama istri saya yang baru. Itu kan yang terjadi. Sementara saya kan juga punya anak bersama mantan istri sebelumnya. Nah, dia minta uang, ini minta uang. Sama-sama butuh. Nah, menurut Pak Aman, kewajiban ayah terhadap anak kandung bersama mantan istri, pakaiannya, makannya, sekolahnya, itu apakah 100% dibebankan kepada mantan suami atau ayah kandungnya, atau bagaimana, Pak? Menurut agama, bukan menurut undang-undang. Jadi gini, kalau untuk kewajiban nafkah ini, kalau kepada anak itu namanya mu'abbadiyun, dia tetap, dia tidak pernah berubah. Kalau kepada istri itu beda. Ketika istri bercerai kan tidak lagi perlu nafkah. Ketika istri nusyuz tidak perlu dikasih nafkah. Tapi kepada anak ini abadiun, jadi tidak pernah lepas, kecuali ada yang pertama dia sudah menikah. Kalau laki perempuan. Kalau menikah atau dia dapat berdiri sendiri karena pekerjaannya. Balik dia bisa membiayai dirinya sendiri, hidupnya. Pas itu berarti kan? Itu saja. Kalau dia tetap berkewajiban memberi nafkah. Kalau masalah umur itu kan ada beda, ada yang 18 tahun, tapi kalau kita mau ambil itu, kalau perempuan itu sampai dia menikah. Ada kejadian ayah ingin memberikan nafkah kepada anaknya, tapi karena mantan bini itu benci dengan bapaknya, pokoknya anakku jangan kau masih makan apapun. Nah, ini urusanku. Nah, menurut Bapak, apakah kewajiban ayah gugur ketika seorang ayah ingin berikan sesuatu kepada anaknya yang emaknya marah-marah? Itu kan sebenarnya sekarang ini kan banyak teknis. Bisa lewat ATM, bisa banyak cara. Intinya kewajiban tetap wajib. Karena yang penting dua tadi, Pak, sudah balik, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, kalau perempuan atau sudah menikah. Teknis saja itu. Itu kan pada apa anda anaknya itu di mana mau ketemu apa. Artinya begini, kita laki-laki juga jangan pula egois. Laki-laki ini banyak berpendapat begini, Pak. Ngapain aku ngasihkan anak aku? Umatnya pun tak bersyukur. Nah, gitu kan. Jadi rupanya. Jadi sebenarnya intinya anak, Pak, kan kewajiban anak itu kan kita. Nah, sekarang ketika sudah cerai, saya membaca tulisan di medsos. Ketika anak kita masih belum mandiri, artinya kehidupannya diasuh ibunya, mulai mencucikan pakaiannya, makannya, minumnya, ngantar anak sekolah, maka kewajiban kita sebagai ayah walaupun sudah cerai dengan emaknya, selain berikan nafkah kepada anak, katanya wajib juga memberikan upah kepada ibunya yang mengurus anak kita. Bagaimana pendapat? Gini. Jadi kalau kepada istri itu ketika sudah bercerai, putus putus dia tuh.
apa namanya, tidak bercerai pun kalau istri nusyuz itu tidak dapat nafkah itu. Tidak bercerai pun kalau istri durhaka kepada suami tidak dapat nafkah dia. Ya. Kemudian kalau bercerai hanya sampai iddah saja. Sudah habis iddah tidak boleh dapat lagi. Selesai iddah habis. Jadi kalau kepada istri itu ada masanya habis, hubungannya itu habis, hubungan nafkah habis. Hubungan nafkah habis. Sedangkan kepada anak kan tidak ya. Kalau kita bicara upah, ini bicara upah ini kan. Kalau bicara upah, bukan kepada mantan istri pun bisa diupah. Iya kan? Kita suruh orang lain mengurus anak kita kan bisa kita upah. Apalagi mantan istri boleh aja. Itu kan? Itu. Artinya gini. Kalau istri kita tidak ridho atau kurang ikhlas mengurus anak kita, ya hakikatnya kan suami berkewajiban ya. Kecuali kalau memang dia ikhlas tentunya. Tapi biasanya jarang wanita yang menuntut upah. Ya, lagian sebenarnya kan masih ada tanggung jawab moral seorang ibu. Ibu itu kan punya naluri yang kuat. Makanya kadang tidak dikasih bapaknya pun dia memelihara juga anaknya, karena itu naluri yang kuat itu. Berdasarkan penjelasan tadi, dua yang dapat kita petik ya. Yang pertama, seorang ayah wajib menafkahi anaknya dalam alasan apapun, kecuali dua macam tadi, ya sudah mandiri atau sudah menikah. Kemudian yang kedua, ketika anak itu masih dalam pengurusan yang rutin pada anak kita, mungkin anak kita masih butuh popo, anggaplah masih bayi, balita segala macam, selayaknya seorang ayah juga memberikan upah kepada ibunya. Betul. Selayaknya. Kalau ibunya tidak ikhlas kan kita dosa. Ya mantan suami. Tapi kalau ibunya ikhlas lain cerita. Sebab ketika kita menyuruh orang kan wajib upah. Betul. Orang lain aja kan. Untuk kita ketahui, ibu tentu tidak sekejam yang kita bayangkan. Mengurus anak kita harus diupah. Bagi seorang ibu biasanya yang penting ada modal saja. Sangat mau mengurus anak. Kalau tiba-tiba ya, mantan istri tidak mau mengurus anaknya tiba-tiba dilemparkan kepada bapaknya. Toh ini kan kewajiban bapak. Banyak seperti itu, Pak. Jadi gara-gara bapaknya tak mengurus, anaknya dikasihkan bapaknya. Aku tak mengurus, bapakmu tak peduli. Menurut bapak, istri yang seperti itu boleh atau tidak? Ya, itu begini, baik dari segi agama maupun dari segi undang-undang, dan termasuk juga undang-undang di tetangga kita di Malaysia itu boleh. Itu hanya etika saja, artinya ini seorang ibu tidak elok kalau dia begitu, tapi dari segi hukum itu boleh. Karena tanggung jawab itu memang berada pada pihak bapak. Jadi kalau bapak tidak mampu atau kurang, itu boleh dikasihkan kepada keluarga bapak. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun toh seorang suami itu masuk kategori orang kurang mampu, dari semua sisi, kewajiban itu langkah pertama bukan dibebankan kepada istri, kepada keluarga laki-laki. Seperti paman, gitu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Karena ibu kan berada pada pihak lemah sebenarnya di satu sisi. Dia tidak mampu pada umumnya kan. Jadi teman-teman khususnya klien ya, kalau kita misalnya punya anak ya, bapaknya pun tak bertanggung jawab, ya kasihkan aja bapaknya, jangan hanya pandai buat anak aja kan. Perlu juga dipertimbangkan kalau misalnya dikasihkan kepada bapaknya, bagaimana anak kita, tengok juga ibu tirinya baik apa tidak, misalnya seperti itu. Gitu Pak ya. Yang pendidikan yang terbaik itu pada ibunya. Itu harapan saya seperti itu. Yang banyak juga bertanya kepada saya ini dalam pengadilan, bukan kalau kita terjadi perceraian, dengan anak ini kan bisa memilih ketika sudah di atas 12 tahun. Misalnya anak memilih ikut ibunya, tapi bapaknya tidak rela, atau sebalik, anak memilih bapaknya, ibunya tidak
tidak rela. Nah, tiba-tiba seorang ayah atau seorang mama ingin melanggar keinginan anak itu di sisi hukum agama, Pak. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Jadi begini, sebenarnya kan baik bapak maupun mama yang diinginkan itu kan harusnya kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak. Ya. Jadi ketika itu memang terjadi, yang dikehendaki itu sebenarnya kompromi antara bapak dan mama. Itu yang diinginkan, karena pasti keduanya menginginkan kebahagiaan anak. Maka dirundingkanlah kemana anak ini mau. Mungkin bisa ada solusi sekian waktu ke sini, sekian waktu ke sini. Jadi itu saya kira memang butuh musyawarah ya, butuh musyawarah. Dan memang keputusannya itu berada pada kedua orang tua dan anak. Ya. Ya, itu kan kalau damai, Pak. Ini persoalannya kan bertekak. Kalau anak itu ikut bapaknya, kata bapak, anak tanggung jawab aku. Kalau anak ikut dirimu, nanti aku tidak tahu bagaimana hukumnya aku di neraka kelak. Aku tidak tahu, tak percaya kali aku dengan kau nih, kata bapak. Itu masih logis. Memang anak tanggung jawab bapak. Ini yang jadi masalah, mamanya ngotot ingin ngambil anaknya. Sebenarnya anak kan kewajiban bapak. Nah, maksud saya dari sisi hukum agama, mungkin kalau bapak boleh karena kewajiban dia. Tapi kalau ibunya, Pak, karena yang rata-rata ngotot ingin mengambil anak kan ibu. Tak peduli dia mampu atau tidak, yang penting anakku pegang, katanya gitu. Nah, menurut bapak hukumnya boleh nggak seorang ibu yang memaksakan kehendak? Ya, jadi begini. Kita ini kelemahan kita, kalau hukum itu hanya berbau tidak ada legislasi, tidak ada ketetapan hukum dari pengadilan, itu sangat lemah. Jadi gini, ingin saya katakan, kelebihan di Malaysia, dia menetapkan, umpamanya dia gini, ditetapkan dalam putusan bahwa anak berada pada ibu, ya, terang ya. Ketika ini dilanggar oleh ayah ini bisa dihukum di sana. Dihukum itu bisa 6 bulan penjara, bisa 500 ringgit. Jadi ketika ada penetapan hakim di Malaysia itu, kalau dilanggar itu bisa dihukum dengan pidana. Itu hukum Islam itu loh. Artinya hukum keluarga Islam. Kalau kita kan tidak ada. Makanya kalau di sana apa yang dibilang hakim ketuk palu itu dilaksanakan. Kalau dia bilang anak berada pada ibu, kalau dia dilaksanakan, dia kena apa? Dia akan dipenjara, dia akan didenda duit. Kalau kita kan tidak. Makanya seenak-enaknya jadi melanggar. Nah, itu masalahnya. Terus saran Bapak berarti undang-undang harus berubah ya? Iya. Harus revisi. Bapak tuh jadi anggota DPR. Harus revisi itu undang akomodasi hukum Islam dan juga harus ada sanksi. Jadi setiap hukum yang tidak ada sanksi itu akan mandul dia. Akan mandul ya? Iya. Hukum yang tidak ada sanksi akan mandul. Iya. Nah, itu betul. Bahwa walaupun hukum agama mewajibkan anak itu tanggung jawab bapak, tapi ketika sudah ketok palu pengadilan itu menjadi hukum. Menjadi hukum sebenarnya, betul. Nah, dan harus ikut. Harus ikut. Nah, artinya kita pun kalau rebutan antara bapak dengan mama, memang supaya tidak egois harus diserahkan kepada hakim. Iya. Saya itu ya. Betul. Nah, tetapi kalau tidak diserahkan kepada hakim, pertimbangan saya kepada suami, walaupun anak itu hakikatnya kewajiban bapak, tak usah ngotot-ngotot kali kita yang mengurus, karena kita juga belum tentu sanggup. Iya. Gitu kan? Betul. Lebih bagus berikan sajalah anak kita itu ke maknya, biar kita cari mak baru kan gitu kan? Karena mak baru itu juga rata-rata tak mau juga kalau kita ada anak. Iya. Lebih bagus kita cari duit yang banyak, nanti kita menafkahi dia. Iya. Menurut saya itu lebih aman ya. Kemudian kepada mamanya juga dari anak-anak ini, kalau misalnya terjadi perceraian, karena pada umumnya Pak, anak itu tidak disertakan di pengadilan. Gitu ya? Karena katanya takut terjadi dampak psikologis. Seorang ibu kalau memang sanggup memiliki anak, mengurus anak, ya silahkan urus. Iya. Siap-siap
suaminya, mantan suamimu atau bapaknya anak-anak itu tak bertanggung jawab. Betul. Nah, tapi kalau kira-kira tak siap, kasihkan aja ke bapak. Tahu kewajiban dia juga. Iya, betul. Nah, okay. Ketika anak mau menikah, nah, itu Pak ya, seorang ibu menutupi siapa bapaknya kalau anak perempuan, itu Pak ya. Ini kan cerita wali ini. Iya. Banyak juga ibu tuh Pak, pokoknya tak mau menikah dengan si A. Nah, kenapa? Dia ini udah mati. Nah, ditutup inilah. Iya. Nah, kemudian dinikahkanlah ini dengan orang lain menggunakan wali hakim. Maka dua pertanyaan saya kepada Bapak. Satu, bagaimana status pernikahannya? Kalau suatu saat ketahuan oleh sang anak ternyata bapaknya atau wali yang sebenarnya masih hidup. Yang kedua, hukum istri yang seperti itu, mantan istri yang seperti itu, mana Pak? Jadi saya balik. Yang pertama, hukum istri yang seperti itu ya jelas berdosa. Jelas dosa. Menutupi apa yang sebenarnya ada. Yang sebenarnya ada kan bapaknya ada. Dan tidak jujur. Ini sebuah dosa yang kalau disebut besar atau kecil itu kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Lalu kalau tentang hukum pernikahannya ini, ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, seandainya pada waktu nikah ini bapaknya ini berada pada dua marhalah dari posisi dia nikah, lebih daripada 100 kilo lah. 100 kilo. Kalau berada pada posisi itu, maka nikahnya sah ya, karena dia sudah di luar, berarti wali hakim memang diperlukan pada waktu itu, ya kan? Dibolehkan. Memang harus seperti itu. Nah, kalau umpamanya bapaknya berada pada posisi dekat, umpamanya dia ada nikah di Batu Haji, orangnya di Sagulung, maka nikahnya itu menjadi syubhat. Jadi antara sah dengan tidak. Kenapa? Karena yang berhak menikahkan itu kan bapaknya. Tapi dilakukan oleh hakim, ya kan? Tapi di satu sisi wali hakim ini punya hak juga karena dikatakan tidak ada bapak. Jadi ini artinya apa? Dalam pandangan fikih Islam ini syubhat. Oke, begini. Kalau emaknya jelas salah. Betul. Itu dosa pasti. Sekarang setelah katakanlah punya anak satu, banyak kasus Pak. Mamanya mulai jujur. Ada orang lain ngomong, itu bapakmu. Ketahuan dia. Oke, mungkin pernikahannya subhat. Anggap aja sah. Tapi apakah perlu diperbaharui nggak nikahnya setelah sang anak perempuan tuh tahu bapak saya masih hidup? Perlu. Tajdidun nikah, diperbaharui nikahnya untuk menyempurnakan. Tadi kan separuh. Sekarang lengkapi menjadi 100. Jadi begini, ini kan kasus ya, pasti banyak lah teman-teman nanti yang mengalami, tetangga siapapun. Kalau memang tidak tahu sah, kan? Yang dosa itu mamakmu lah, bukan urusan kita ya. Tapi kalau sudah ketahuan, maka dia hukumnya menjadi lebih bagus, bukan lebih bagus ya, wajib. Seharusnya, tidak perlu minta buku nikah lagi ke Pak. Tak perlu. Syarat rukun dipenuhi. Oke, begini Maman. Kewajiban bapak terhadap anak. Ini kan banyak mantan istri atau ibunya anak-anak kita ini menuntut itu yang macam-macam. Kalau sudah ketok palu pengadilan kan sudah jelas angkanya. Sebulan katakanlah 3 juta. Jelas nih angkanya. Untuk anak nih, untuk anak betul. Tapi yang susah nih kan yang tidak ketok palu pengadilan. Contoh, anakmu harus kuliah kedokteran. Anakmu harus dibelikan mobil. Anakmu harus punya ini. Mungkin bapaknya sukses. Ini kajian hukum agama, Pak. Sebenarnya yang dikatakan wajib memberikan nafkah kepada anak itu batasan. Kalau bapak tadi kan sebutnya kan batasan balik atau umur atau mandiri. Yang kedua batasannya sudah nikah.
sekarang batasan nilai yang diberikan kepada anak. Kalau ketok palu pengadilan kan clear. Yang di luar pengadilan, haruskah seorang ayah mengkuliahkan anak di fakultas kedokteran misalnya, belikan rumah dan segala macam? Bagaimana itu? Ya, itu ayat banyak sekali sebenarnya. Jadi salah satu ayat itu liunfiq zu sa'atin min sa'atih. Jadi berikanlah nafkah itu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ini kan relatif lagi kan? Harus ketuk palu sebenarnya. Jadi ini jadi kewajaran lah, kewajaran. Nah, seorang yang mampu dia punya gaji 50 juta, berapa seharusnya kasih? Yang 5 juta berapa seharusnya? Ini memang dalam ayat itu disebutkan Allah tidak ingin menyusahkan bapak-bapak untuk nafkahi, juga tidak ingin menyusahkan ibu-ibu. Ini perasaan jadi itu memang sangat indah sebenarnya di sini. Artinya itu sama. Memang ribet juga ya. Betul juga kata Pak Ustadz Aman tadi ya, kalau ketok palu pengadilan clear. Itu kan memang harus diputuskan hukum. Artinya begini Pak, kalau kita mantan suami atau bapaknya anak-anak ini masuk kategori orang mampu, katakanlah kita orang mewah ya, punya segalanya, mobil Fortune, anak istri dari yang lain saja kita bisa kuliah, masa anak kandung bersama istri tidak kuliah? Itu kan? Tidak wajar kan? Tidak wajar. Berarti menurut Pak Aman ya, yang wajib diberikan kepada anak dari mantan istri kita itu juga sebenarnya harus wajar. Wajar ya. Jadi jangan pula terlalu pelit. Begitu Pak Aman ya? Iya betul. Oke, Masya Allah. Teman-temanku, terima kasih Pak Aman. Iya, sama-sama. Simpulkan ya. Yang pertama, ayah apapun ceritanya wajib memberikan nafkah kepada anak melalui ibunya. Kalau istri masih bersama kita, sebelum cerai. Disinilah penting seorang ayah, berapapun anak kita, usahakan uang itu melalui ibunya. Mungkin lebih tepat dan lebih hemat dan lebih bijak. Jangan kita memberikan langsung kepada anak. Toh kita juga tidak bisa sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, ketika istri kita sudah cerai dengan kita, ya, maka ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya abadi. Betul. Nah, ya, tidak ada batasan kecuali sampai anaknya itu mandiri atau ya sampai anaknya itu menikah. Betul. Bahkan dalam ketentuan agama menurut Pak Ustadz Amanuddin tadi, kalau ibunya tak sanggup, hakikatnya yang berkewajiban kita pun tak sanggup, bukan keluarga istri, bukan suami dari istri kita yang baru tetapi dikembalikan kepada keluarga kita, keluarga suami. Jadi sebenarnya memang berat ya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya nanti anak kita menikah, khususnya ibu ya, kan banyak ibu ini yang dendam kepada bapaknya, anaknya perempuan, pokoknya bapak engkau itu sudah mati. Tapi ketika anak dulu nanya misalnya di mana kuburannya, nah enggak tahu saya. Oke, nikah saja dulu, jangan terlalu bingung-bingung, kan ada wali hakim, Pak. Kalau suatu saat misalnya kebuka, ya sudah, kita tinggal nikah ulang saja. Tapi saya minta juga kepada ibu-ibu, tak boleh seperti itu karena hukumnya dosa. Kemudian kesimpulan terakhir, kewajiban ayah menafkahi anak itu dalam batas kewajaran. Sebenarnya wajar di sini bukan hanya ketika anak kita sudah kita cerai dengan ibunya, Pak ya. Belum cerai pun seorang bapak dengan anak juga harus wajar. Wajar saja. Jadi, mau cerai maupun tidak cerai dengan anak juga batas kewajaran. Jangan sampai misalnya kita sudah cerai dengan mantan istri kita nikah lagi. Nah, kita hidup bersama istri yang baru, hidupnya mewah, punya ini, punya itu, anaknya dibelikan mobil, gitu kan? Sementara anak kita bersama mantan istri kita kesusahan, dinafkahi. Walaupun maknya bajingan, yang bajingan kan maknya, kan? Anaknya tetap anak kita. Wajib. Nah, menurut Pak Ustadz Aman tadi, siapapun itu anak kita juga harus disamaratakan.
Saya kira itu Pak Aman. Iya. Ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya nomor WA Pak Aman, kami berikan kepada mereka yang bertanya. Insyaallah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizallah alaik insyaallah.